Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat, rahmat, dan rahmatnya lah kita dapat diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Habibina wa Syafi'ina Sayyidina Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua tergolong sebagai umat beliau yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin. Allahumma amin. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Nanda Firmansyah dengan NPM 21010111063. Saya mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Metro, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengalaman Muslim berinteraksi dengan Al-Quran. Langsung saja, pengalaman Muslim berinteraksi dengan Al-Quran. Pengalaman ialah hasil hubungan dengan panca indera manusia. Pengalaman memungkinkan seseorang menjadi tahu, dan hasil tahu ini kemudian disebut pengetahuan. Jadi, sesuatu tersebut bisa kita katakan pengalaman apabila pernah kita alami atau sebelumnya pernah kita temui atau pernah terjadi dalam kehidupan kita. Poin yang pertama yaitu A. Belajar membaca Al-Quran. Poin pertama, membaca, melihat dan mengerti tulisan serta dapat melaksanakan apa yang tertulis di dalamnya merupakan pengertian dari membaca. Poin yang kedua yaitu qara'a. Dari kata qara'a yang memiliki arti menggabungkan, sebab dalam Al-Quran surat-surat dan ayat-ayat Al-Quran telah digabungkan antara yang satu dengan yang lainnya menjadi satu kesatuan. Poin selanjutnya B. Membaca Al-Quran. Seseorang bisa dikatakan dapat membaca Al-Quran apabila di dalam membaca Al-Quran dapat memenuhi aspek-aspek seperti berikut. Aspek yang pertama yaitu tajwid. Tajwid adalah suatu ilmu yang di dalamnya mempelajari mengenai tempat keluarnya huruf, sifat-sifat huruf, dan bacaan-bacaannya. Atau dalam kata lainnya, tajwid ini bisa dikatakan juga sebagai hukum dalam membaca Al-Quran, atau tajwid ini adalah pedoman dalam membaca Al-Quran. Poin yang selanjutnya yaitu makhrajul huruf. Makhrajul huruf merupakan tempat keluarnya huruf, memiliki perbedaan sesuai dengan apa jenis hurufnya. Semisal huruf H dan juga huruf H.
Dalam kitab Mufdi Al-Ilm At-Tajwid dijelaskan bahwa tempat keluarnya huruf H itu ada di tengah-tengah tenggorokan. Sedangkan huruf H tebal, itu tempat keluarnya adalah pangkal tenggorokan, jadi di bawah sekali. Kemudian yang poin selanjutnya yaitu tujuan tajwid. Supaya seseorang bisa membaca Al-Quran dengan fasih dan benar sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, serta menghindari adanya kesalahan di dalam membaca Al-Quran. Jadi tentu saja tujuan tajwid ini untuk selain itu, tujuan tajwid juga untuk memperindah bacaan kita dalam membaca Al-Quran. Poin berikutnya yaitu C. Kesan pesan ayat tertentu dalam Al-Quran. Sebagai kitab hidayah, Al-Quran dengan ayat-ayat yang di dalamnya mengatur tingkah laku setiap tindakan umat manusia. Selanjutnya, dalam hal hubungan vertikal antara manusia dengan Allah sebagai sang pencipta, melainkan juga di dalamnya hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lain. Jadi, Al-Quran ini tidak hanya membahas mengenai hubungan vertikal antara hamba dan juga pencipta, tetapi juga dengan hamba dan juga hamba yang lain. Poin yang selanjutnya yaitu ayat-ayat yang di dalamnya menyangkut hubungan hukum manusia dengan manusia lainnya disebut sebagai hukum muamalah. Jadi dalam Al-Quran juga mempelajari atau mengisahkan, menjelaskan sebuah hukum dalam bersosialisasi atau biasa kita sebut sebagai hukum muamalah. Poin berikutnya adalah D. Membaca Al-Quran. Tradisi menghafal Quran. Tradisi yang berlanjut sejak diwahyukannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW hingga sekarang ini disebut sebagai menghafal Al-Quran. Mengapa tradisi menghafal Al-Quran ini ada sejak zaman Nabi? Karena ini untuk kenapa sejak zaman dahulu kala sudah ada tradisi menghafal Al-Quran. Ini untuk menjaga keasrian daripada Al-Quran. Seperti yang kita ketahui bahwasanya pada zaman dahulu Al-Quran itu masih berbentuk suhuf. Jadi lembaran-lembaran belum dibukukan. Hanya saja pada zaman kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu an, para hafidh atau para hafidhah itu tewas dalam peperangan, sehingga pada kekhalifahan Utsman bin Affan sehingga beliau berinisiatif untuk membukukan Al-Quran, yang mana sejak dahulu kala itu adalah suhuf dan sekarang berbentuk mushaf atau yang biasa kita baca sekarang. Materi selanjutnya, penghafal Quran diibaratkan sebagai unta. Jadi Nabi Muhammad SAW mengatakan, Nabi menyamakan orang yang punya hafalan seperti pemilik unta. Jika unta itu dijaga dengan baik,
maka unta tersebut akan patuh dan jinak. Akan tetapi, jika unta itu dibiarkan dan ditelantarkan, maka ia akan pergi. Seperti yang kita ketahui, apabila hafalan kita selalu kita ingat-ingat, selalu kita baca, atau kita murojaah setiap harinya, maka hafalan tersebut akan melekat dalam pikiran kita dan juga insya Allah tetap melekat dalam hati kita. Materi yang berikutnya yaitu gambaran tentang Al-Quran. Di dalam Al-Quran, Allah telah menggambarkan mengenai teknologi. Ya, seperti yang kita ketahui bahwasanya banyak para ahli-ahli teknologi terkemuka itu mempelajari teknologi tersebut dari Al-Quran. Al-Quran juga banyak menjelaskan mengenai kehidupan manusia di muka bumi ini yang merupakan suatu bukti terbesar akan keesaan dan kekuasaan Allah. Jadi dijelaskan di dalam Al-Quran juga dalam ciri-ciri kiamat itu padahal sesuatu hal yang belum terjadi pada masa itu, tetapi telah direncanakan atau diberikan gambaran oleh manusia bahwa hal itu akan terjadi, seperti turunnya hujan di Mesir atau di gurun. Sekarang seperti yang kita ketahui pernah terjadi hujan di gurun Mesir atau di gurun pasir. Materi yang selanjutnya yaitu F, menerjemahkan tentang Al-Quran. Menyalin atau memindahkan suatu pembicaraan dari suatu bahasa ke bahasa lainnya disebut sebagai terjemahan. Pada masa Mu'azzin di Spanyol memerintahkan untuk menghancurkan Al-Quran yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Barbar. Akan tetapi, setelah itu kebanyakan para ulama mulai membolehkannya. Dan terjemahan yang pertama kali dalam bahasa Parsi dilakukan oleh Syekh Sa'id Al-Asi Syirazi pada tahun 1313 Masehi. Diterjemahkan ke dalam bahasa Barbar. Di sini bukan dalam bahasa Barbar seperti yang terkenal di Indonesia atau seperti yang kita ketahui, tapi bahasa Barbar di sini yaitu ke dalam bahasa Parsi, atau bahasa Parsi adalah bahasa Persia. Materi yang selanjutnya yaitu G, menafsirkan ayat Al-Quran. Tafsir merupakan suatu upaya untuk memahami kalam-kalam Allah. Ya. Materi yang berikutnya adalah sejarah pendekatan historis normatif, membahas mengenai deskriptif dari 3 sumber penafsiran Al-Quran. H, ayat-ayat favorit sebagai semboyan hidup. Salah satu yang menjadi pengalaman hidup yang berharga bagi setiap umat muslim yaitu berinteraksi dengan Al-Quran. Dan pengalaman dalam berinteraksi dengan Al-Quran tersebut dapat diungkapkan melalui tulisan lisan ataupun perbuatan. Jadi pada bagian kali ini Al-Quran itu tidak hanya kita baca, tapi juga kita ungkapkan melalui tulisan-tulisan, melalui lisan ataupun perbuatan, yang mana melalui tulisan tersebut bisa kita jadikan sebagai dakwah. Lisan juga bisa kita jadikan sebagai dakwah secara verbal,
ataupun perbuatan sebagai implementasi kita sebagai hambanya. Terima kasih. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan pastinya dalam penyampaian saya banyak salahnya. Oleh karena itu, atas kesalahan saya dalam menyampaikan materi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, Allahumma afiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.